pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita awali minggu hari ini, kita ibadah. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri kita. Dan kita menyadari kita ada oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun di depan sana, di luar sana ada banyak kondisi-kondisi yang tidak menentu. Tapi kita percaya kasih-Nya begitu luar biasa atas kita semua. Dan limpah dalam kehidupan seluruh rumah tangga kita. Haleluya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami ada sebagaimana kami ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan ketika kami membuka mata kami temukan Engkau, kami temukan anugerah-Mu. Oleh sebab itu pimpin setiap langkah kami hari ini. Dengan rasa syukur, doa, pujian dan penyembahan, kami kembalikan hidup dan hati kami seluruhnya, sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk kami beribadah saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami membuka hati buat Engkau selebar-lebarnya, bekerja dan berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Kaulah sahabat kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kah, berjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Yesus Tuhan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Mari sama-sama. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Oh, terima kasih Yesus Tuhan buat kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit, pencobaan kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Benar ya Tuhan, kami hidup oleh karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan setiap kami. Apa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Sakit penyakit, ketelanjangan, penderitaan, atau aniayakah? Dan kami menyadari kami hidup oleh karena Engkau Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya
sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Oh, kasih-Mu mengalir memenuhi hati kami. Kasih mengalir bagi gereja. Mari kita bersorak buat Allah kita, Raja Maha Besar, Raja Mulia. Mari kita datang menyembah Dia saat pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yo. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Yo, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh kembali bertemu, bersekutu di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah kita bersama-sama, sekalipun kita berjumpa atau kita beribadah dengan melalui rekaman video seperti ini. Tetapi itu tidak mengurangi akan kerinduan kita, sukacita kita di dalam Tuhan, di dalam beribadah kepadanya. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang telah memanggil kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang telah Engkau tentukan
untuk menerima bagian yang telah Engkau sediakan di dalam kemuliaan dan kekudusan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang sedang mendengarkannya, sehingga setiap kami boleh menerima kekuatan, kami boleh diarahkan, kami boleh dipimpin pada segala kebenaran-Mu yang terus menguduskan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan saya memberikan judul atas renungan kita, yaitu kekudusan di dalam Alkitab. Merupakan sebuah judul yang kurang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena itu menuntut kita umat yang percaya untuk hidup benar, hidup saleh, hidup melakukan segala yang dimau oleh Tuhan dalam hidup kita. Rasanya seolah-olah kita dibatasi oleh hukum-hukum Allah. Tetapi kita akan menyaksikan bersama-sama sesungguhnya apa yang dimau oleh Tuhan melalui kekudusan yang Ia miliki. Tentunya merupakan sebuah kehidupan yang akan kita nikmati, yang akan kita hidupi bersama kelak, bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya, yaitu kekudusan. Jikalau kita tidak mempersiapkan diri sejak hari ini, jikalau kita tidak memahami dan membawa hati kita untuk senantiasa merindukan akan kekudusannya, bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa hidup hari ini, hidup kita yang kita jalani hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, adalah untuk mempersiapkan diri kelak ketika kita berjumpa dengan Dia di dalam hadiratnya untuk selama-lamanya. Baik, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini yang saya ambil dari Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Imamat pasal 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Sekali lagi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Merupakan sebuah tantangan bagi kita, sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi kita umatnya yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan untuk berbagian di dalam kekudusan yang Allah mau dalam kehidupan kita ini. Kita akan bersama-sama merenungkan akan bagian ini yang merupakan sifat Allah yang Maha Kudus. Tentunya kita tidak asing lagi dengan kata kudus ini. Tentunya kita tidak sesuatu yang tidak terkenal, yang tidak kita pahami sesuai dengan pengenalan kita, sesuai dengan pemahaman kita selama ini, seolah-olah kata kudus itu merupakan sesuatu yang jauh di sana. Tentunya itu merupakan bagian yang begitu sehari-hari bisa ketemukan, dan mungkin berkali-kali kita juga menyanyikannya di dalam lagu-lagu kita berkaitan dengan kata kudus ini. Nah, bagi banyak orang, kudus itu merupakan sebuah kehidupan yang terbebaskan daripada segala kecemaran. Kudus dalam pengertian atau konsep umum adalah kehidupan yang saleh. Sehingga Allah yang kudus kita pahami sebagai Allah yang sempurna secara moral. Kenapa? Karena kita juga memahami bahwa kudus itu adalah saleh atau sempurna secara moral. Ya, benar. Memang kudus itu salah satu bagiannya adalah secara moral dia tidak tercemar. Secara moral dia benar-benar sempurna. Itu salah satu bagian daripada pengertian daripada kata kudus. Tetapi kata kudus di dalam Alkitab tidak serta-merta hanya saja sebagai kehidupan yang secara moral dia hidup saleh, hidup baik dan sempurna. Tentunya di sini kalau kita belajar daripada Alkitab, kita harus menggambarkan, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa kekudusan yang dimau oleh Alkitab tidak serta-merta atau tidak sekedar daripada kehidupan moralitas yang demikian, sekalipun di dalamnya ada.
Kita percaya bahwa Allah itu Maha Kudus. Dia Allah yang Maha Kudus. Nah, untuk menggambarkan Allah yang Maha Kudus itu, dia adalah pribadi yang merupakan sumber, yang menciptakan segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang merupakan sumber daripada segala sesuatunya, yang membuat segala sesuatunya menjadi ada. Dia menjadi begitu unik karena dia adalah pencipta yang membuat dan menciptakan segala sesuatu itu menjadi ada. Sehingga di dalam keunikannya sebagai Allah yang mencipta inilah dia disebut kudus. Sebenarnya pengertian daripada kata kudus itu tidak bisa dilepaskan daripada keberadaan dirinya sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatunya, sehingga dari pribadinya yang menciptakan segala sesuatu itu, sehingga segala sesuatu itu menjadi ada sebagaimana yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita lihat, yang kita rasakan dalam seluruh kehidupan kita. Sesuai dengan tingkat daripada pengenalan kita, menurut panca indera kita, menurut pengenalan, pemahaman, pengetahuan kita akan segala sesuatu yang ada ini. Semuanya berasal dari Allah yang menciptakannya. Nah, dia yang mencipta, dia yang membuat semuanya itu menjadi ada, dia itu begitu unik, dia sendiri dan tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain, karena tidak ada yang seperti dia, dia itu kudus. Jadi, dialah sumber daripada semuanya. Sebagai yang unggul, yang tidak ada satupun yang melampaui daripada dia. Ini step pertama untuk kita bisa memahami daripada kekudusan yang dituliskan oleh Alkitab kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempelajari lebih lanjut daripada apa yang disaksikan, yang dinarasikan oleh Alkitab, kita akan menjumpai di sana ada banyak hal mengenai Allah berkaitan dengan kekudusannya sebagai natur dirinya, sebagai sifat dirinya yang Maha Kudus. Kalau kita mau gambarkan Allah itu, ya ini tentunya hanya merupakan sebuah kiasan atau gambaran untuk kita bisa memahami kekudusan Allah. Sekalipun kiasan ini sangat terbatas, tidak dapat merangkum daripada pengertian daripada kekudusan Allah. Matahari. Kita tahu matahari merupakan sumber daripada kehidupan ini. Kehidupan ini boleh berlangsung oleh karena matahari itu memberikan sinarnya. Dan dia memiliki panas, dia sumber daripada kalor, sumber panas atas seluruh kehidupan yang memancarkan kehidupan bagi seluruh jagat raya ini. Lalu kemudian oleh matahari ini juga dia mengirimkan akan segala hal yang baik untuk kehidupan ini. Nah, demikian juga Allah. Allah ini dia melepaskan, dia memberikan kehidupan kepada seluruh jagat raya ini, termasuk kita yang hidup di dunia ini, yang hidup di bumi ini. Kita menerima kehidupan itu dari Allah yang memancarkan kehidupannya. Nah, sekarang dia yang memberikan kehidupan ini, ketika kita yang dicipta ini sudah jatuh di dalam dosa, kualitas kita, mutu kita itu sudah berkurang. Kita sudah berkurang. Oleh karena apa? Dia yang Maha Kudus, kita yang telah jatuh di dalam dosa, kita tidak selevel lagi dengan dia. Sekalipun pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, tetap kita bukan Allah, kita tetap manusia ciptaan. Begitu manusia yang adalah ciptaan tadi itu, lalu kemudian dia jatuh di dalam dosa, keberadaan dirinya ini semakin turun kualitas dirinya, sehingga kalau kita melihat daripada Alkitab bagaimana sejak Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Pada waktu itu kekudusan Allah tidak membuat Adam dan Hawa itu mati. Mereka tidak binasa. Tetapi sesudah manusia itu jatuh di dalam dosa, kekudusan Allah itu menjadi kematian, merupakan berita duka cita bagi manusia. Kenapa? Manusia itu sudah turun, sudah jatuh kualitas dirinya. Sehingga kalau kita mengumpamakan tadi itu seperti matahari, benda apapun yang mendatangi matahari, dia akan hancur. Karena apa? Dia rapuh, dia tidak memiliki kualitas. Matahari memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga benda apapun yang datang mendekat kepada matahari, dia akan hancur luluh. Oleh karena apa? Matahari itu begitu luar biasa panasnya. Matahari itu tidak jahat.
Matahari tetap di dalam keberadaan dirinya yang begitu panas, memang natur dirinya, memang keberadaan dirinya itu begitu sangat panas. Kalau menurut ilmu, itu antara 13 juta sampai 15 juta derajat Celcius akan panasnya matahari. Nah, demikian juga Allah. Allah yang Maha Kudus, ketika manusia mendekat kepada Dia, Dia mati. Manusia itu akan mati bukan karena Allah itu jahat membunuh manusia, tidak. Sebenarnya karena manusia sudah jatuh sehingga dia tidak mampu bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, dan Allah tidak bisa mereduksi, dia tidak bisa menurunkan standar kekudusannya. Dia tetap adalah Allah yang kudus. Dia tetap Allah yang Maha Kudus dalam keberadaan dirinya, sehingga segala hal apapun yang kurang kudus ketika dia datang mendekat kepada Allah, resikonya adalah dia binasa. Resikonya adalah dia akan binasa jikalau dia tidak dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perjalanan daripada rencana Allah berkaitan dalam hal ini adalah umatnya yang dipilihnya. Dimulai daripada Musa. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa di padang, ya, setelah dia menggiring kambing domba punyanya Yitro, lalu kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Tuhan berjumpa dengan Musa di semak yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu kemudian ketika Musa mendatangi akan semak yang sedang menyala itu, Tuhan berkata, berhenti, karena apa? Nanti dia mati, dan tanah yang dia injak itu adalah kudus, dan Tuhan memerintahkan dia untuk melepaskan kasutnya. Di sini kita melihat bahwa Allah datang di dalam nyala api melalui semak belukar yang terbakar, yang menyala, tapi dia tidak hangus, dia tidak terbakar. Tuhan datang kepada Musa dengan sebuah penyataan manifestasi dirinya, datang di dalam wujud yang demikian pada waktu itu. Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan hadir, ya, melalui nyala api biru yang ada di dalam tabernakel, khususnya yang ada di dalam ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci. Disebut dengan ruang Maha Suci karena disitulah sentral kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, sehingga itu disebut dengan ruang Maha Suci. Entahkah orang Israel yang diam di luar kemah tabernakel, ataupun setiap imam yang datang ke dalam ruangan tabernakel dan melakukan pelayanan tugasnya pada waktu itu, jikalau didapatinya ada yang cemar, dia akan mati sekalipun dia masuk sebagai seorang imam yang melakukan tugasnya. Apabila imam itu cemar, dia akan mati di sana. Kenapa? Ya karena dia cemar, bukan karena Tuhan itu jahat dan membunuh setiap imam yang datang di sana, bukan. Ya, tapi karena memang imam itu yang datang masuk ke dalam hadirat Allah, dia datang di dalam kecemaran. Nah, sehingga di sini kita bisa belajar bahwa kecemaran-kecemaran yang dituliskan oleh Alkitab, dalam hal ini adalah kitab Imamat, misalnya sebagaimana yang kita baca tadi itu dalam Imamat pasal 11 ayat 45, ya. Tuhan memerintahkan supaya setiap umatnya itu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dengan tidak berlaku cemar. Nah, berlaku cemar itu dikaitkan dengan larangan-larangan, perintah-perintah. Di dalam kitab Imamat kita menjumpai mengenai hukum kekudusan. Di dalam kitab Imamat kita menjumpai mengenai hukum kekudusan. Itu berkaitan dengan apa? Tidak boleh pegang, menyentuh mayat atau bangkai. Tidak boleh menyentuh mayat atau bangkai. Lalu berikutnya, tidak boleh kena cairan tubuh manusia. Tidak boleh kena cairan tubuh manusia. Lalu kemudian itu adalah tidak boleh bersentuhan dengan penyakit kulit apapun. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini yang dituliskan oleh kitab Imamat adalah kusta. Jadi ada tiga larangan yang berkaitan dengan hukum kecemaran
yang harus dihindarkan oleh bangsa pilihan, yaitu orang Israel, di mana mereka tidak boleh bersentuhan dengan mayat atau bangkai. Lalu kemudian itu mereka tidak boleh bersentuhan dengan cairan tubuh manusia, entah apapun itu. Kalau kita membaca kitab Imamat itu banyak hal, termasuk yang lagi datang bulan, yang kena cairan tubuh apapun, ya, yang kita saksikan, yang kita baca di dalam kitab Imamat. Ya, saya tidak perlu jelaskan di sini itu. Lalu kemudian itu berkaitan dengan mayat atau bangkai, itu tidak boleh. Lalu kemudian di sana kita melihat bahwa larangan-larangan itu harus ada upacaranya. Harus dilakukan sebuah tindakan ritual, sehingga kekudusan di dalam Alkitab tidak semata-mata dia saleh atau suci sempurna secara moral. Di sana terkandung ada tuntutan kekudusan secara ritual. Ada kekudusan secara ritual yang dituntut oleh Alkitab di sana. Nah, ini nanti itu kita akan lihat perjalanannya seperti apa. Mengapa Kristus dalam perjanjian baru sebagai penggenapan daripada hukum Taurat yang menggenapi akan semua yang telah dilaksanakan oleh bangsa pilihan di waktu-waktu yang lalu. Lalu berikutnya kita melihat di sini itu bahwa di sini kita melihat bahwa di tabernakel seorang imam di tabernakel, dia tidak bisa melenggang masuk di dalam bait Allah, di dalam tabernakel itu dalam keadaan cemar. Cemar dan berdosa itu dua hal yang berbeda. Menjadi cemar itu bukan dosa. Saya ulangi. Menjadi cemar itu bukan dosa, itu merupakan sebuah kesalahan. Cemar itu ketika dia bersentuhan dengan mayat, ketika dia kena cairan tubuh dan lain-lain tadi itu yang dilarang-larang oleh Taurat. Di sana kita melihat bahwa menjadi cemar itu bukan dosa, menjadi berdosa itu adalah masuk di dalam hadirat Allah dalam keadaan cemar. Saya ulangi, menjadi berdosa adalah masuk ke hadirat Allah dalam keadaan cemar. Itu sebabnya hukum dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut, sehingga dia mengalami kematian. Tadi itu. Nah, kembali bahwa di sini kita melihat bahwa hukum kekudusan Tuhan itu mengandung nilai-nilai ritual di dalamnya. Tidak bisa dipandang secara sebelah mata, seolah-olah ritual itu hanya sebagai sebuah praktek agamawi atau sebuah praktek ritual semata yang tidak memiliki arti apa-apa. Kalau kita melihat dalam Alkitab kita itu, Alkitab kaya begitu banyak menuliskan mengenai hal-hal yang bersifat ritual, yang rasanya itu untuk kita di zaman modern ini sesuatu yang begitu kuno, yang tidak memiliki arti apa-apa. Ya, tentunya memiliki makna di balik semuanya itu. Nah, sekarang ketika kita beranjak kepada kekudusan Allah yang Tuhan nyatakan kepada Yesaya, ketika Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan, lalu kemudian itu dia tiba-tiba saja berada di dalam bait Tuhan. Lalu ketika dia berada di hadapan Tuhan itu, lalu ketika dia berada di dalam hadirat Tuhan, ada malaikat serafim. Ada serafim yang bersayap 6, yang melayani di hadirat Allah, yang melayani di tahta Allah pada waktu itu. Dia terbang dengan menutup kedua mukanya dengan sayapnya, ya, 6 sayapnya itu, yaitu 2 menutupi mukanya, 2 menutupi kakinya, lalu kemudian 2 dipakai untuk terbang. Ini merupakan sebuah pelayanan yang tersembunyi. Ini merupakan sebuah pelayanan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya kapan hari saya pernah tulis di Facebook, semakin murni pelayanan itu semakin tersembunyi sebenarnya. Pelayanan yang semakin asli, semakin tersembunyi pelayanan itu, semakin murni pelayanannya. Tentunya dalam pengertian adalah bagaimana dia sungguh-sungguh secara bertanggung jawab, dia menjaga hatinya di hadapan Allah. Bukan untuk dinilai orang, tetapi benar-benar yang menilai adalah Bapa yang di sorga. Itu sebabnya Yesus juga berkata di dalam khotbahnya yang pertama, hal berdoa, hal berpuasa, hal bersedekah, dan seterusnya. Lakukan itu secara
bukan untuk pamer, tapi betul-betul secara tersembunyi. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah, kuncilah pintunya, lalu kamu berdoa kepada Allah yang tersembunyi. Itu bicara soal pelayanan tersembunyi. Nah, kembali bahwa serafim ini adalah makhluk sorgawi yang melayani di tahta Allah. Dia menutupi mukanya, menutupi akan kakinya, lalu kemudian dia terbang melayang di hadapan Allah. Lalu kemudian serafim ini mengambil sepit dan menjepitkan bara ke mulut daripada Yesaya. Yesaya disentuh dengan bara terhadap mulutnya. Bukankah yang namanya di bait Allah, dia harus menguduskan dirinya, baru dia masuk di bait Allah? Tapi di sini terbalik. Dia masuk di bait Allah, lalu kemudian disentuh, dia dikuduskan di dalam bait Allah ini. Kita melihat di sini itu ada sesuatu pembalikan. Ada sebuah peristiwa yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia menguduskan dirinya itu dengan dia masuk harus membasuh dirinya, membakar korban bakaran, baru layak masuk di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika dia di dalam penglihatan, ini penglihatan ya, penglihatan daripada Yesaya ini, dia dibawa masuk ke dalam bait Allah, lalu kemudian itu serafim tadi itu menjepit bara itu dan menyentuhkan kepada mulutnya, dan kemudian Yesaya berkata, sesungguhnya aku berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia menyadari akan kenajisannya. Dia takut. Kenapa? Dia takut karena dia berada di dalam bait Allah yang seharusnya dia tidak boleh ada di sana. Seharusnya tidak boleh ada di sana. Karena apa? Ini kaitannya dengan urusan nyawa. Ini urusannya dengan hidup mati seseorang ketika dia berada di dalam bait Allah tanpa dia kudus lebih dahulu. Tapi rupa-rupanya di sini dia justru dikuduskan oleh malaikat, oleh serafim yang datang menjepitkan bara itu dan meletakkannya di mulutnya. Lalu kemudian dia menjadi dikuduskan seluruhnya. Kita melihat di sini itu bagaimana apa yang dituliskan oleh Alkitab di sana. Dari sini kita bisa mengerti bahwa sudah ada pembalikan. Sudah terjadi sebuah pembalikan di mana kalau dulunya orang itu harus menguduskan dirinya baru dia boleh dilayakkan. Tetapi di sini justru di bait Allah lah dia dikuduskan. Hal ini dapat kita mengerti hanya dari sudut pandang daripada perjanjian baru, di mana Kristus, di mana Yesuslah yang membasuh kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas dan kudus, karena kesalehan kita sudah mencapai standar yang dimau oleh Allah sehingga kita menjadi orang kudus. Tidak, justru Kristuslah yang telah membasuh kita daripada segala kecemaran diri kita. Kita melihat bagaimana pelayanan yang Yesus lakukan. Ingat tadi itu di kitab Imamat bahwa orang yang bersentuh dengan mayat atau bangkai, orang yang berpenyakit kulit, lalu kemudian cairan tubuh manusia itu tidak boleh disentuh. Dia menjadi cemar, dia menjadi najis. Tapi perhatikan, ketika Yesus melakukan mujizatnya, wanita yang pendarahan, itu cairan tubuh. Wanita yang pendarahan itu bersentuhan dengan Yesus. Kalau menurut Taurat, dia menjadi najis. Tetapi terbalik, justru perempuan itu ditahirkan, dibersihkan, dikuduskan oleh Allah, dikuduskan oleh Yesus. Bukannya Yesus menjadi cemar, justru terbalik. Sekarang Yesus yang menguduskan dia. Ketika Yesus membangkitkan akan orang mati, bukan semata-mata sebagai sebuah peristiwa mujizat, tetapi ada sudut pandang yang lain yang Yesus mau kasih tahu kepada kita, bahwa mayat sekalipun dia kuduskan. Mayat sekalipun dia kuduskan. Di sini kita melihat bahwa pembalikan itu sudah terjadi. Lalu kemudian orang yang sakit kusta, penyakit kulit, Yesus memegang, bersentuhan dengan orang yang sakit kusta. Di sini hukumnya sudah terbalik. Di sini hukumnya sudah berbeda. Justru Yesuslah yang menguduskan, yang membuat
orang yang sakit kusta itu menjadi pulih. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa Yesuslah adalah jawaban. Yesus adalah jawaban, di mana setiap orang yang dipanggil bersekutu dengan Kristus, setiap orang yang lahir di dalam Kristus, dia adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dia adalah orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Dia adalah orang yang telah dibersihkan daripada segala kecemarannya oleh karena Kristus, oleh karena darahnya yang telah menguduskan akan setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu kemudian kita melihat juga Yeskiel. Yeskiel biasanya itu ada mengenai khotbah yang sering disampaikan oleh Pak Hadi mengenai sungai, ya, air yang keluar dari tahta yang ada di bait suci. Bagaimana air itu keluar dari bait Allah lalu kemudian dia mengalir di sepanjang padang gurun lalu kemudian menuju ke laut mati. Perhatikan bahwa air itu semakin lama semakin terus mengalir semakin dalam. Semakin dalam terus mengalir menuju ke laut mati. Laut mati berarti tidak ada kehidupan. Laut asin dituliskan di sana. Di mana tidak ada kehidupan. Tetapi dari bait Allah inilah mengalir kehidupan kepada kematian. Dan setiap padang, setiap tanah yang dilalui oleh sungai ini, itu tumbuh berbagai macam pohon-pohon dan ikan-ikan dari laut dalam pun hidup di sana. Itu artinya apa? Bahwa dari bait Allah inilah, itulah yang memberikan kehidupan, memancar kehidupan. Itulah kekudusan dari Allah yang menghidupkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang berbagian di dalam kekudusan yang diberikan oleh Allah. Syukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darahnya. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita mampu menguduskan diri kita, tetapi Dia yang telah menguduskan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, bukankah dirimu, tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita adalah bait Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang Yesus katakan. Kenapa? Bukan karena hasil pencapaian kita. Kita akan selalu mendapati diri kita lemah. Kita selalu lalai di dalam seluruh capaian-capaian. Ketika kita mengatakan bahwa kekudusan itu adalah pencapaian moral. Kegagalan Israel sebenarnya adalah kegagalan kita. Israel gagal mencapai kekudusan Allah. Sebenarnya kita juga sama. Kita tidak lebih baik daripada orang Israel. Ketika kita membaca peristiwa perjalanan bangsa Israel, itu sebenarnya perjalanan kita. Kita baca kitab Raja-Raja, kita baca kitab Tawarik. Di sana bagaimana mereka diberi hukum, mereka jatuh. Diberi hukum, mereka jatuh, mereka lalai, mereka tidak sanggup melakukannya. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam kekudusan yang Allah berikan, dan kita diberikan status yang baru sebagai orang-orang yang kudus oleh Allah, betapa berbahagianya kita. Sehingga kekudusan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kembali kita boleh bertanggung jawab sebagai ungkap terima kasih kita kepada Allah. Karena kita telah diubahkan status kita, bukan karena pencapaian diri kita. Bait suci itu, yaitu Kristus sendiri, yang menjadikan kita juga menjadi baitnya. Sehingga dari dalam diri kita jugalah dipanggil untuk mengalirkan akan seluruh hayat kehidupan Allah melalui seluruh kesaksian kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan berjumpa di dalam Wahyu pasal yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali.
tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk berbagian bagi bangsa-bangsa ini, kepada setiap orang yang membutuhkan setiap kita. Kitalah bait suci itu. Kitalah bait sucinya, kediaman daripada rohnya. Tuhan memanggil kita untuk setiap kita membagikan akan kekudusan yang telah kita terima dari Allah. Itu sebabnya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam waktu yang terbatas ini, supaya kita benar-benar menikmati betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang hanya sementara ini. Kita berdoa. Ketika kami belajar akan kekudusan-Mu Tuhan, urapi kami supaya kami benar-benar dapat menghayati akan setiap kebenaran-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu yang begitu besar, yang telah menguduskan kami. Itu sebabnya Tuhan, sanggupkan kami, beri kami kekuatan Tuhan, untuk menjadi sungai yang mengalir kemanapun kami berada. Kami membawa kehidupan yang telah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyum Bapa, ku mengasihimu. Kesembuhan bagiku, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kesembuhan bagiku, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan.